Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, Assalamualaikum. Tony FS membacakan dari Siti Rohimah Tumbal. Beliau menulis di risalahmisteri.com. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Aku menatap bangunan besar dengan arsitektur kuno khas rumah zaman dulu ini dengan seksama. Kurasakan ada aura gelap yang berasal dari dalam sana. Namun apa yang mampu membawa aura dingin mengerikan itu, aku pun belum bisa memastikan. Aku melangkah mendekati pintu rumah ini, hendak mengetuknya. Aku sedikit terperanjat ketika melihat gagang pintu yang tiba-tiba berputar. Tak lama daun pintu pun terbuka. Seorang wanita muda kira-kira berusia 30-an yang sangat kukenal di masa kecil dulu keluar sambil tersenyum seperti dipaksakan. Dia memakai baju rumahan berupa celana kulo coklat dan atasan tunik berwarna krem. Rambutnya kusut, diikat asal-asalan. Angin yang terasa dingin menerpa diiringi bau busuk yang begitu menyengat saat wanita yang kupanggil Bibi itu melangkah menyongsongku. Refleks, aku memeluk tubuhnya tepat ketika dia merentangkan tangan. "Bibi, aku kangen," ucapku sembari mengeratkan dekapan hangat tubuhnya di tubuhku. Senyumku memudar tatkala mendengar perempuan yang sangat kusayangi ini menangis, meraung, bagai tak terkendali begitu memelukku. Kurasakan baunya berguncang hebat. Aku hendak melepaskan pelukan wanita yang semasa kecil mengurusku, tepat ketika kulihat bayangan besar berkelabat di dalam rumah yang pintunya terbuka. 15 menit setelahnya, tangis ibu beranak kembar itu berhenti. Lantas kuberanikan diri untuk bertanya, "Bibi, ada apa?" "Nirma hilang, Din. Sudah 4 hari. Belum ada kemajuan atau petunjuk apapun dari polisi." Bagai petir di siang bolong, aku tak percaya bahwa salah satu dari kembar bersaudara itu telah hilang. Selama ini kengerian dari kasus menghilangnya anak-anak kecil yang diduga untuk diambil organ dalamnya hanya kusaksikan di televisi. Namun kali ini, aku merasakannya sendiri. "Bagaimana bisa begitu, Bi? Kapan dan di mana terakhir kali Nirma terlihat?" tanyaku cemas. Tangan Bibi menarik lenganku, membimbingku masuk ke dalam rumah. Kami melewati sebuah ruang yang kuduga untuk menerima tamu sebelum sampai di satu ruangan yang lebih besar. Tak ada kursi atau apapun di ruangan luas ini selain lemari besar yang berada di salah satu sudutnya. "Di sini, Din. Nirma waktu itu main petak umpet bersama adiknya." Bibi menunjuk-nunjuk ke tempat yang berada di depan kami. Sejak kecil aku memiliki kemampuan yang tidak semua orang memilikinya. Dan sebuah adegan putus-putus terlihat saat aku memejamkan mata. Rangkaian kejadian bagai slide film yang ditayangkan secara cepat terlihat saat tanganku menyentuh dinding di hadapan. Nafasku sesak, jantungku berdetak lebih kencang, kepala tiba-tiba terasa berat. "Nirma masih ada di rumah ini, Bi. Dia tidak pergi kemana-mana," ungkapku sambil menggeleng, sedikit tidak sabar. Bibi terbelalak, lantas kembali menangis. Terburu-buru ku minta Bibi mengambil sebuah linggis. Tentu saja awalnya perempuan beranak 4 itu sempat heran menanggapi permintaanku. Akan tetapi, seolah mempercayai kata-kataku, Bibi segera melangkah ke ruangan di sisi kanan. Dari perabotan memasak yang tersusun di ruangan itu, dapat kupastikan bahwa Bibi masuk ke dapur. Tak lama kemudian, dia kembali dengan benda yang kuminta. Segera ku ambil besi panjang itu, kemudian tanpa basa-basi menancapkannya ke lantai, disusul gerakan mencongkel dan menggali. Tanganku berhenti melakukan gerakan ketika melihat kain motif bunga sakura menyembul dari bawah lantai yang kugali. Sontak Bibi menjerit sambil menyerukan nama Nirma. Singkat cerita, setelah selesai menguburkan jasad Nirma dengan layak, aku mengajak Paman dan Bibi singgah di sebuah warung makan. Jujur saja, sejak awal aku merasa tak nyaman berada di rumah itu. Bagaimana Bibi dan Paman bisa memilih tinggal di tempat yang sekarang? "Kami tidak punya pilihan, Din.
Paman menjawab tampak putus asa. Kami sudah beberapa bulan menunggak di tempat tinggal sebelumnya, dan saat kami diusir, Pak Suryo datang menawarkan bantuan. Dia bagai malaikat penolong bagi kami saat itu. Dia berjanji akan memberi imbalan jika kami mau menjaga dan merawat rumah majikannya yang katanya tinggal di luar negeri itu. Sambung Bibi terlihat penuh penyesalan. Aku kesal kepada Bibi dan Paman. Dulu ketika tahu keluarga kerabatnya itu sedang kesulitan, sang nenek sempat menyuruh mereka sekeluarga pulang saja ke kampung. Namun anak ketiga dan menantunya itu bersikeras tinggal di perantauan. Aku pun saat itu pernah menghubungi Bibi lewat telepon dan mengungkapkan mimpi yang kuyakini sebagai firasat akan kematian Nirma. Namun ternyata suami istri itu tidak mengindahkan peringatanku. 6 bulan terakhir kalian sempat tak ada kabar. Sampai-sampai nenek menyuruhku menyusul Paman dan Bibi ke kota ini. Beruntung tetangga di tempat lama memberiku nomor Bibi. Iya, Din. Kami menghadapi saat-saat tersulit ketika Nirma sakit dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekarang Nurma. Dengan berkaca-kaca, pandangan Paman menerawang entah kemana. Dari dua mata itu dapat kulihat kesedihan dan kengerian sekaligus. Kenapa Paman dan Bibi tidak mau mendengar kata-kata Dina? Bahkan saat Nurma meninggal, kalian tega tidak memberitahu kami. Kami terlalu takut, Din. Takut disalahkan oleh ibu dan para kerabat karena kami tidak becus menjaga dan mengurus Nurma. Dan sekarang, Nirma, ujarnya kemudian kembali terisak. Setelah berbincang panjang lebar, ku minta keduanya untuk segera meninggalkan rumah besar itu. Jika Paman dan Bibi tak mau kehilangan anak untuk yang ketiga kalinya, segera tinggalkan rumah itu. Pasangan di hadapanku beradu pandang, seolah saling meminta persetujuan satu sama lain. Detik berikutnya mereka mengangguk mantap kepadaku. Hatiku sedikit lega. Seseorang di balik semua ini sedang mencari mangsa berikutnya. Mereka mengincar jiwa anak-anak yang tidak berdosa. Ucapku menggenapi juga menjawab keresahan yang mengungkung Paman dan Bibi. Dan terpecahkanlah misteri. Kisah ini selesai. Semoga dapat menjadi pelajaran ya. Jangan terlalu percaya kepada orang. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.